Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZ Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, membahas tentang sabda baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al Imam Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Ya, semoga Allah merahmati beliau dan semoga kita mendapatkan manfaat dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh beliau menjadi pedoman hidup kita, sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan selamat nanti khususnya ketika kita berada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memasuki hadis yang ke-30 yang mana diriwayatkan hadis tersebut dari Abi Tha'labah Al-Khushani. Beliau dijuluki dengan kunyah Abi Tha'labah Al-Khushani, yang mana Al-Khushani di sini adalah nama salah satu qabilah yang telah terkenal ketika saat itu, yaitu yang dinisbatkan kepada qabilah Al-Khushainah, yang mana ini adalah kunyah beliau dan laqab atau julukan beliau dari segi qabilah, yang mana ini beliau adalah salah satu sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Jurthum bin Nashir. Ya. Sehingga di sini Imam Nawawi menuliskan kunyah beliau, kemudian laqab beliau, kemudian dibarengi dengan nama beliau, sehingga beliau di sini menuliskan An Abi Tha'labata Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ya sahabat Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha. Ya. Maka salah satu pesan yang bisa kita ambil dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini Rasulullah memulai ya sabdanya dengan lafaz sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala farada faraido, mewajibkan berbagai banyak fardu-fardu yang harus kita lakukan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mewanti-wanti kita dengan dawuhnya, dengan sabdanya, yang mana beliau mengatakan fala tudayyi'uha, ya. Maka jangan sampai kalian, kita semua melalaikan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Entah kewajiban tersebut kewajiban sholat, atau kewajiban puasa, atau kewajiban zakat, atau kewajiban seorang istri, seorang suami untuk memberikan nafkah, atau kewajiban seorang anak untuk senantiasa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semua kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari, fala tudayyi'uha. Jangan sampai kita melalaikannya, jangan sampai kita meninggalkannya, jangan sampai kita tidak peduli dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua konsekuensi ketika seseorang itu melakukan pelanggaran.
hadda hududan, membuat had, membuat hukuman bagi orang-orang yang melalaikan atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hukum Islam. Ketika seseorang berzina, maka dia wajib harus dicambuk 100 kali, akan tetapi dengan syarat-syaratnya. Harus memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Tidak boleh seseorang tiba-tiba langsung menuduh orang untuk berbuat zina. Bahkan ketika seseorang menuduh orang lain berbuat zina, dia juga bakal terkena had, hukuman yang namanya haddul qadhaf, dicambuk 80 kali dan lain sebagainya. Hukuman orang yang minum khamr, hukuman orang yang keluar dari Islam, hukuman orang yang tidak mau melaksanakan sholat, itu semua telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'taduha. Jangan sampai kita merusak apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita menambah-nambahi atau mengurang-urangi apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Kemudian juga Allah telah mengharamkan, telah melarang sesuatu yang telah Allah haramkan, maka apa yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tantahikuha. Jangan sampai kita ini merusaknya dengan kita melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sakata an asya' rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhatsu anha. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga yang memberikan arahan kepada kita, wasakata an asya rahmatan lakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sesuatu, ya, tidak menyebutkan hukumnya sesuatu ini haram atau halal dan lain sebagainya, maka ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala lupa untuk memberikan hukum atas hal tersebut, akan tetapi hal yang semisal seperti ini adalah rahmatan lakum, kasih sayang Allah bagi kita, sehingga ketika kita melakukan hal yang tidak disebutkan oleh Allah, juga tidak disebutkan, tidak dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hukumnya, maka halal, boleh bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Ya. Bukan karena Allah lupa atas memberikan hukum, akan tetapi itu semua keringanan yang diberikan Allah kepada kita semua. Fala tabhatsu anha. Maka jangan kita untuk mencari-carinya. Ya. Sedikit di sini ada catatan bahwasanya apa yang disebutkan Rasulullah ini, sebagian ulama, salah satunya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau menjelaskan ini khusus di zamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga yang telah diceritakan bahwasanya Sayyidina Khalid bin Walid, beliau ini makan hewan yang mana hewan itu seperti biawak, akan tetapi biawak yang hidup di darat. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diam. Salah satu sahabat bertanya, ya, bahkan Sayyidina Khalid bertanya, apakah ini dilarang oleh Allah, ya wahai Rasulullah, atau tidak diperbolehkan di dalam agama Islam? Kemudian Rasulullah menjawab tidak, ya. Akan tetapi ya, aku tidak menemukan, aku tidak terbiasa dengan makanan tersebut di kabilahku, di suatu kumpulan atau kelompok kaumku. Ya, akhirnya Rasulullah tidak makan, akan tetapi tetap tidak melarang para sahabat yang lain untuk makan hewan tersebut. Ya. Sehingga sesuatu yang lain yang mungkin nggak dijelaskan oleh Rasulullah ketika zamannya, atau nggak turun ayat untuk menjelaskan hukum hal tersebut, maka ini semua bukan karena Allah lupa untuk menghukumi hal tersebut, akan tetapi ini semua karena rahmat, karena kasih sayangnya Allah memberikan keringanan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan hal tersebut yang mungkin belum pernah dinas oleh Rasulullah, oleh baginda Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita mensikapi hadis ini ketika zaman kita, maka
kita tambahi sesuatu yang benar-benar hal tersebut itu telah disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah. Begitu juga kita cari lagi apakah hal tersebut telah disebutkan oleh para ulama kita, para fuqaha, para muhadditsin, mereka ahlul hadis, mereka ahlul fikih. Apakah mereka telah menyebutkan hukumnya? Ya. Ketika ternyata di dalam Al-Quran dan di dalam hadis tidak kita temukan hukumnya, akan tetapi kita temukan hukumnya telah dibahas oleh para ulama, maka hal tersebut dihukumi hal yang telah dihukumi walaupun dengan hukumnya mereka para ulama, yang mana otomatis mereka mengambil hukum dari sabdanya Rasulullah, dari hadis-hadisnya Rasulullah, dengan secara tidak langsung, dengan cara istidlal, dengan cara mengambil dalil yang mana dalilnya ini bukan dalil yang sharih menjelaskan hukum hal tersebut, bukan dalil yang jelas-jelas menyebutkan hal tersebut. Sehingga kita tetap harus balik kepada mereka para ulama ketika kita menemukan hal yang mungkin sekarang ini tidak dinas, tidak disebutkan oleh Al-Quran, juga tidak disebutkan oleh hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di sini ditutup oleh beliau haditsun hasanun. Ya, hadisnya di sini hadis yang hasan. Rawahud Daraqutni wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dan ulama-ulama yang lain. Ya, ini sedikit hadis dari hadis ke-30 yang insya Allah kita lanjutkan ini dengan hadis yang ke-31, yang mana hadis ke-31 membahas tentang zuhud di dalam dunia. Ya, membahas tentang seseorang itu zuhud di dalam dunia. Zuhud di dalam dunia adalah ketika seseorang itu dia tidak merasa benar-benar butuh kepada dunia. Ya. Mereka yang hanya menganggap dunia ini sebagai wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka yang hanya menjadikan dunia ini adalah hal yang remeh, ya, bukan hal yang inti. Yang mana dunia ini didefinisikan oleh para ulama semua apa yang kita senangi, entah itu harta, entah itu wanita, entah itu apapun yang kita senangi. Ya. Sehingga orang yang zuhud di dalam dunia adalah orang yang hanya menjadikan dunianya, ya, bukan dijadikan prioritas, akan tetapi hanya untuk wasilah supaya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mempunyai harta, hartanya tidak dia ini ragu-ragu untuk mengeluarkan hartanya di dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mempunyai syahwah, keinginan untuk nikah, maka dia niatkan nikahnya ini hanya untuk semakin menjaga dirinya dari maksiat, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ya membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dzurriyyahnya yang soleh dan solihah. Ya. Maka ini adalah orang yang menjadikan dunia hanya untuk litawassul, litaqarrubi ilallahi ta'ala, hanya untuk menjadikan jembatan supaya bisa semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan berarti seseorang yang zuhud di dalam dunia adalah seseorang yang tidak mempunyai dunia sama sekali, tidak. Ya, tidak seperti itu. Belum tentu orang yang zuhud di dalam dunia dia ini adalah orang yang tidak mempunyai harta, atau orang yang tidak mempunyai istri, atau orang yang pakaiannya ini compang-camping. Ya, bukan seperti itu, akan tetapi zuhud ini adalah sifat yang berada di dalam diri manusia yang menjadikan dia ini ya seakan-akan tidak membutuhkan dunia di dalam kehidupannya, tidak mementingkan dunia di dalam hidupnya, akan tetapi seseorang yang hanya menjadikan dunia tersebut wasilah untuk menyampaikan, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh An Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi. Ya. Yang mana sahabat di sini nih, beliau diberikan kunyah Abil Abbas. Yang mana asalnya beliau, sahabat tersebut bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ya. Yang dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama Sa'idah. Ya, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Ya, beliau ini menjelaskan, menceritakan bahwasanya qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu ahabbani an-nas. Ya. Di sini beliau memberikan atau bertanya kepada Rasulullah tentang hal yang mungkin ini juga bisa menjadikan pedoman bagi hidup kita selama kita berada di dunia ini, yang mana beliau bertanya, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu. Ya Rasulullah, beritahu aku tentang suatu amalan apabila aku mengerjakannya, ahabbani Allah, Allah akan mencintaiku, wa ahabbaniyan nasu, dan manusia juga akan mencintaiku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan yang sangat, mungkin bisa dikatakan pertanyaan yang sangat berharga tadi itu, dengan jawaban yang juga sangat berharga dari baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Izhad fid dunya, zuhud di dalam dunia. Hendaklah engkau ini zuhud di dalam dunia, maka natijahnya atau hasilnya nanti apa? Yuhibbukallah, Allah akan mencintai engkau. Ya. Rasulullah berkata kepada sahabat Sahal bin Sa'ad tadi. Ya. Ketika kita merasa bahwasanya dunia ini bukan inti di dalam kehidupan kita, akan tetapi cuma wasilah supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita dapatkan nanti kita termasuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang digampangkan oleh Allah untuk melakukan hal tersebut. Semoga kita juga tergolong orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah di dalam apa yang dimiliki oleh manusia. Ya. Jangan kita merasa butuh atau merasa ingin memiliki seperti apa yang dimiliki oleh manusia yang lain. Ya. Bersyukurlah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak merasa butuh kepada manusia yang lain. Kita tidak merasa sering atau tidak sering untuk meminta-minta kepada orang yang lain, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Ya. Kita tidak gampang untuk utang kepada orang lain. Maka ketika kita sudah menjalankan wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbukan nas, ya, kita ini bakal dicintai oleh manusia. Ya. Intinya apa? Tidak gampang-gampang untuk melontarkan atau menampakkan kita ini butuh kepada manusia, khususnya di dalam hartanya, khususnya di dalam apa yang dia milikinya. Tidak gampang-gampang untuk meminta kepada manusia. Akan tetapi yang kita mintai, yang mana ketika kita minta kepadanya, malah senang ketika kita ini merasa butuh kepadanya, tidak lain dan tidak bukan, ini adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita senantiasa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di semua urusan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang zuhud di dalam apa yang dimiliki oleh manusia, sehingga kita nanti mendapatkan cintanya Allah di dunia dan di akhirat, dan disenangi oleh manusia ketika kita berada di dunia. Ini
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin bisa kita jadikan pedoman hidup kita, yang mengantarkan insya Allah keselamatan kita nanti ketika di akhirat, yang mana beliau tutup hadis ini dengan menyebutkan derajat hadis tersebut haditsun hasan, yang mana derajatnya hadis tersebut adalah hadis yang hasan, rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan ulama-ulama yang lain dengan sanad-sanad yang hasan. Ya, yang mana ketika sedikit kita bahas di sini, ketika hadis itu hasan dan banyak riwayat yang juga hasan, bisa menjadikan hadis tersebut terangkat derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Ya, mungkin sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga kita mendapatkan manfaat dari hadis-hadisnya Rasulullah. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.